Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Ini 2 juta. 2 juta itu gratis. Oke, gratis. Pasti. Pasti itu. Begitu Pak Wari. Ya nanti kita lihatlah. Baik. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini benar-benar ya, pemerintah lagi-lagi menipu masyarakat maupun rakyat Indonesia, di mana program yang katanya 3 juta rumah akan diberi secara gratis, ternyata syarat gaji untuk beli rumah subsidi naik, yaitu lajang 12 juta, yang sudah kawin 14 juta. Artinya ya, masyarakat yang katanya dulu diiming-iming gratis ternyata harus bayar, dan syaratnya pun benar-benar tidak sesuai yang seperti dijanjikan, yaitu 12 juta bagi yang lajang, dan kawin, yang sudah kawin itu syaratnya harus 14 juta penghasilannya. Nah, di mana keberpihakan ya kepada masyarakat yang tidak mampu membeli rumah? Kalau kita lihat ya, gajinya ini ya khusus mereka-mereka yang level manajer yang bisa menikmati rumah subsidi. Jadi mana keberpihakan kepada rakyat kecil, membantu rakyat kecil. Jadi lagi-lagi pemerintah Prabowo ini hanya omon-omon ya. UMR sekelas Jakarta dan Bekasi atau sekitarnya ya belum bisa juga menikmati rumah subsidi ini karena disyaratkan gaji minimal 12 juta sampai 14 juta bagi yang sudah menikah 14 juta. Jadi yang dulu kowar-kowar katanya rumah 3 juta rumah ini diberikan secara gratis kepada masyarakat, lagi-lagi masyarakat kena tipu dari pemerintah sendiri. Nah, kalau kita baca di CNBC ya, Menteri ARA atau Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman kembali mengubah syarat minimal gaji untuk bisa mendapatkan rumah subsidi. Sebelumnya syarat penerima subsidi dengan status menikah harus memiliki gaji maksimal 13 juta, namun kini naik menjadi 14 juta. Saya hormati Kepala BPS dalam rapat kabinet itu, dari data yang dikeluarkan BPS kita sepakat buat Jabodetabek kalau dia single 12 juta, kalau sudah menikah 14 juta. Ini berubah lagi dari kemarin, tapi bagus, ini kabar baik, artinya makin banyak yang bisa dapat manfaat. Apa makin banyak bisa dapat manfaat ya? Ini kan sudah jelas sekali, gaji 12 sampai 14 juta adalah bukan level masyarakat biasa, sudah level manajer ke atas. Jadi label rumah subsidi tidak ada gunanya, mendingan masyarakat beli rumah yang dibangun oleh developer. Harganya terjangkau juga ya, apalagi sekarang rumah yang katanya FLPP bisa dijangkau oleh masyarakat dengan gaji minimal 3 juta. Ya, jadi buat apa pemerintah Prabowo membuat program rumah subsidi, label saja subsidi, tetapi ya bisa dibilang rumahnya sekelas komersial. Artinya yang berhak mendapatkan adalah selevel manajer ke atas yang gajinya 12 sampai 14 juta. Di mana program Prabowo untuk kepentingan rakyat ya? Jangan-jangan hanya untuk kepentingan bisnis mereka saja ya. Jadi sama saja pemerintah menjadi developer, akhirnya berbisnis dengan rakyat. Baik ya, coba kita dengar komentar dari netizen. Anjing, serius pemerintah bikin peraturan kayak gini? Syarat gaji untuk membeli rumah subsidi pemerintah minimal 12 juta. Itu artinya UMR Jakarta atau UMR Kota Bekasi nggak bisa dong membeli rumah subsidi pemerintah. Nah, kalau minimal gaji sebesar 12 juta, ini sebenarnya pemerintah sedang menyediakan rumah subsidi untuk siapa? Kalau sekelas UMR tertinggi di Indonesia sekalipun tidak memenuhi syarat untuk membeli rumah subsidi yang disediakan oleh pemerintah, ini artinya pemerintah kemarin gembor-gembor menyediakan rumah subsidi untuk rakyat. Ternyata rakyat yang pemerintah maksud adalah rakyat kelas menengah ke atas dong. Iya kan? Terus rakyat gaji UMR di daerah atau bahkan yang bergaji di bawah UMR gimana? Ditinggalkan. Gitu.
pemerintah nggak mau tahu gitu. Sebenarnya pemerintah ketika membuat peraturan atau membuat kebijakan, peraturan dan kebijakan itu terlahir dari pemikiran yang normal nggak sih? Kenapa demikian? Karena peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu tidak sesuai dengan keadaan atau bahkan kebutuhan rakyat. Pemerintah itu normal nggak sih kalau pikirnya? Padahal kalau kita melihat UMR di Jakarta yang paling tinggi di daerah Jabodetabek itu hanya kisaran 5 jutaan. Lalu, untuk siapa sebenarnya rumah subsidi ini? Lalu, untuk apa sebenarnya ada label subsidi? Apakah subsidi ini menggunakan uang APBN? Lalu mengapa syarat untuk mendapatkan rumah subsidi ini tidak jauh beda dengan mendapatkan rumah yang mungkin kualitasnya lebih baik yang disediakan oleh para developer swasta? Ini sebenarnya sedang mempermainkan label subsidi atau ada sesuatu yang lain di dalam pemberian rumah subsidi. Kalau memang syaratnya sama atau tidak lebih rendah dibandingkan rumah yang disediakan developer, lebih baik tidak usah memakai label subsidi. Sekian, dengan selalu jaga nala kita, rawat kewarasan. Sampai jumpa. UMR tertinggi di Indonesia aja cuma 5,6, Pak. Bagaimana mungkin bisa lolos verifikasi kalau begitu, Pak? Sebenarnya ini program niat membantu masyarakat miskin atau tidak? Kalau syaratnya aja, sepertinya masyarakat miskin tidak akan mampu menjangkaunya. Tolonglah Pak, diturunin, Pak. Gaji tertinggi aja cuma 5,6. Bagaimana dengan di Jogja misalnya, gaji cuma 2, berapa? Kayaknya punya rumah itu sekedar impian doang, Pak. Kalau syaratnya setinggi ini. Kalau memang niat membantu masyarakat miskin, karena ini kan rumah bersubsidi ya. Rumah bersubsidi itu pasti kan peruntukannya buat masyarakat miskin, masyarakat kalangan bawah yang tidak punya rumah atau belum punya rumah. Tapi kalau syaratnya gaji di atas 7 juta, masyarakat miskin mana yang gajinya di atas 7 juta, Pak? Mana, Pak? Tolong, Pak. Revisi, Pak. Yang disampaikan Satgas tadi bisa dipegang sebagai sebuah kebenaran, tidak mewakili apa yang diinginkan oleh negara. Silakan dijawab. Jadi gini, saya jelaskan ya. Satgas itu dibentuk sebelum maksud gini, biar tidak terjadi kepanikan di luar. Sebentar, gini. Oke. Ini yang ketika ini tayang jam 10 malam. Baik. Oke. Pengembang panik. Yang sudah bangun rumah panik. Kenapa akan didistribusikan 2 juta rumah gratis oleh negara? Saya jelaskan. Itu akan mengacaukan. Siapa yang mau jelaskan? Saya jelaskan. Oke. Begini. Jadi pengembang tidak akan panik, Pak Dian. Karena selama kami 8 bulan, kami itu ekosistem kami kumpulkan, kami sosialisasikan. Artinya 3 juta rumah ini gratis. Ya, saya kata katakan dulu ya. 3 juta, dengar dulu. 3 juta gratis ya buat kita rakyat, usulkan 3 juta kenapa? Ya, 3 juta gratis untuk pengentasan kemiskinan. Tunggu dulu. Dasarnya Pak Prabowo heading to 8%. Dengan 3 juta, maka kan saya mau sebutkan 5 benefit subsidi produktif. Jika pemerintah memberikan kepastian 21,3 triliun akan tercipta GDP 300 triliun. Betul. Tunggu, UMKM yang bangun akan ada 60 triliun. Akan ada pengurangan angka kemiskinan dengan biarlah itu dampak kalau sudah terbangun. Itu buat kalian. Kesana gimana? Bukan coba kalian atau apa? Enggak, yang rakyat ingin tahu jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu. 3 juta kita usulkan. Ini berapa yang disetujui? Kalau disetujui katakan 2 juta, ini 2 juta. 2 juta itu gratis. Gratis. Pasti itu. Begitu Pak Wari. Ya nanti kita lihatlah. Baik. Memang kalau kita lihat ya, pemerintah Prabowo ini lama-lama semakin ngawur ya, semakin blunder. Belum lagi di saat wawancara bersama Pimpret kemarin, Prabowo mengeluarkan statement memiskinkan koruptor lewat perampasan aset. Menurut Prabowo, apakah adil anaknya menderita? Jadi undang-undang untuk perampasan aset tidak bisa berharap banyak dari Prabowo. Tidak bakal disahkan oleh DPR maupun Prabowo sendiri ya. Karena
Prabowo menganggap bahwa kalau undang-undang perampasan aset disahkan, maka ini akan menyakiti atau membuat anaknya menderita. Justru lebih banyak rakyat Indonesia, 267 juta di Indonesia menderita akibat mereka melakukan korupsi. Prabowo lebih melihat anak koruptor menderita daripada rakyat Indonesia, 267 juta menderita akibat ulah para koruptor. Jadi kalau kita lihat statement dari Prabowo ini benar-benar blunder ya. Apakah ini pengaruh karena usia? Atau mungkin ya Prabowo masih dalam cengkraman Mulyono. Akhirnya ya mengikuti gaya Mulyono. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Sungguh, Prabowo adalah wujud pemimpin negara yang sangat mengayomi koruptor, bukan rakyat. Kalau Prabowo berstatement demikian, cuma satu yang saya pikirkan, yaitu bagaimana ya ekspresi pendukung Prabowo itu sendiri, yaitu kaum 58%. Yang ketika kampanye kemarin sempat menangisi Prabowo, sempat juga meninggi-ninggikan Prabowo, membangga-banggakan Prabowo. Prabowo itu mantan TNI yang pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Berarti Prabowo itu lebih tegas, lebih berani daripada Ganjar atau Anies. Kalau Prabowo jadi presiden, RUU perampasan aset pasti disahkan oleh Prabowo, kata pendukung 58%. Sekarang ketika Prabowo sudah sah menjadi presiden, apa yang pendukungnya katakan di kampanye kemarin semua dibantah oleh Prabowo sendiri. Sekarang Prabowo lebih mendukung, lebih memihak, lebih melindungi koruptor dibanding merealisasi statement-statement pendukungnya sendiri. Dan sejujurnya, setelah mendengar statement Prabowo yang seperti ini, saya sebagai pendukung Ganjar sama sekali tidak kaget. Kenapa? Karena saya sudah menduga ketika Prabowo menang atau menjadi presiden, Prabowo nggak bakalan merugikan koruptor atau bahkan mengesahkan yang namanya RUU perampasan aset. Dan sekarang terbukti. Nah, sekarang saya kembalikan kepada pendukung Prabowo, kaum 58%. Apakah statement Prabowo yang demikian atau kebijakan-kebijakan yang udah diambil Prabowo sudah memenuhi ekspektasi kalian? Sudah memenuhi harapan kalian? Sudahkah seperti itu? Monggo komen di bawah. Presiden Prabowo mengatakan sedih, banyak menteri belum dapat mobil dinas, 6 bulan mereka kerja bakti. Hah? Cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Banyak yang belum dapat mobil dinas. Mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti. Bapak sedih. Bapak Presiden sedih. Para menteri belum dapat mobil dinas. Dan 6 bulan para menteri kerja bakti. Berarti selama 6 bulan ini para menteri belum digaji, Pak ya. Berarti mereka bekerja sukarela, Pak ya. Sedih banget. Rakyat Indonesia, ayo kita prihatin pada para menteri yang belum dapat mobil dinas, pada para menteri yang 6 bulan ini kerja bakti. Berarti mereka benar-benar mengabdi untuk rakyat, tidak ambil gaji.
Kalau memang para pejabat itu, para menteri itu cari kaya, mereka nggak mungkin mengabdikan diri jadi menteri. Lebih baik mereka bisnis, mereka berusaha. Yuk rakyat, yuk semua rakyat Indonesia, kita harus berbelasungkawa, kita harus prihatin kepada nasib pejabat kita. Kita doakan agar para pejabat kita diberikan uang yang banyak, diberikan mobil dinas, dan selama 6 bulan ini dibayar, nggak kerja bakti lagi. Yuk kita berusaha bayar pajak yang rajin, ya, agar mereka dapat mobil dinas dan mereka digaji, nggak kerja bakti. Ya Allah, kasihan ya para menteri kita harus support mereka, ya. Kasihan Bapak Menteri, Ibu Menteri, nasibmu kasihan. Saya akan berjuang untuk Anda bayar pajak yang rajin, biar Anda punya mobil dinas dan nggak kerja bakti lagi. Kita ke urusan yang jadi keprihatinan bangsa, mau bapak-bapak baby boomer sampai Gen Z. Apalagi kalau bukan korupsi. Yang udah kayak stripping sinetron, gak kelar-kelar ini kayaknya korupsi. Di saat negara lain kejar koruptor sampai ke liang kubur, di sini dikasih remisi. Diusulkan ada amnesti dan abolisi. Ditambah ruang tahanan VIP, kasur empuk, ada AC biar adem kayak di Antartika. Belum lagi jaminan keamanan keuangan keluarga. Tolong jangan ganggu anak dan istrinya ya. Banyak tokoh agama mengingatkan bahwa korupsi itu dosa besar. Tapi di negeri ini biasa-biasa aja tuh, ya. Dosa koruptor kalah sama dosa lupa kasih like ke story temen. Mana negornya di DM lagi? Orang gila mana yang habis ngomel di DM lanjut ke WA? Korupsi bisa dinego, hasil korupsi bisa diwariskan. Tapi rasa keadilan rakyat masih digantungkan. Kayak RUU perampasan aset. Katanya hukum harus adil. Kecuali keluarga koruptor jangan ikut dimiskinkan. Saat beraksi gasak duit negara gak mikirin rakyat miskin. Kenapa keluarganya harus dijamin? Apa kabar nasib petani, buruh, pekerja, penonton? Beserta anak-anak dan istri yang dirampas haknya. Mereka nggak minta dimiskinkan, tapi negara udah keburu kasih surprise, paket hidup susah. Yang nyolong satu orang, yang nikmatin satu keluarga. Yang rugi se-Indonesia Raya. Ini bukan keluarga cemara ya, tapi keluarga cemana ini. Tapi masih aja pemerintah bilang mereka nggak tahu apa-apa. Head sleep, please deh. Nggak tahu apa-apa tapi bisa beli apartemen mewah. Nggak tahu apa-apa tapi kuliah anak di Eropa. Ditambah flexing OTD mewah yang seharga KP rumah. Tapi giliran utang negara triliunan, rakyat semua disuruh patungan. KPK bilang, ide pemiskinan keluarga koruptor perlu diskusi mendalam. Sepakat. Harus diskusi mendalam, tapi jangan kelamaan, tenggelam. Kelelep. Diskusi gak kelar-kelar sampai koruptornya udah bebas dan buka bisnis laundry, money laundry. Mirip lah sama RUU perampasan aset yang statusnya belum prioritas, tapi di sisi lain ada tuh RUU yang dibahas di hotel langsung gol. Disahkannya cepet banget. Jadi bukannya nyelamatin duit rakyat, tapi nyelamatin jatah kawan biar tetap aman, nyaman, dan berdinas sampai ubanan. Kerugian negara akibat kelakuan kotor koruptor udah triliunan, tetapi hukuman untuk koruptor masih ringan. Kalau begini kapan takutnya koruptor? Di negara lain, seperti China, Vietnam, Iran, koruptor dihukum mati. Di sini dikasih remisi, katanya remisi adalah hak asasi. Hukum koruptor di negara ini masih kayak bubur ayam ya. Lembek, tapi banyak perdebatan. Kamu tim diaduk apa tim yang gak diaduk? Undang-undang tuh diaduk. Bisa aja saya. Korupsi itu bukan soal satu orang jahat, tapi soal sistem yang bikin orang terpaksa jahat. Nggak jahat, nggak menjabat. Mau jujur, hancur.
Yang salah bukan cuma si tikus-tikus rakus, tapi semua mulut yang diam, semua mata yang pura-pura nggak lihat, dan semua pihak yang lebih takut anak koruptor jatuh menderita daripada anak bangsa yang hidup tanpa masa depan cerah. Yang di atas tolong jangan ketinggian, cobalah menengok ke bawah. Negara ini udah terlalu lama baik sama yang jahat, dan jahat sama yang baik. Daripada mikir keluarga koruptor harus dilindungi, lebih baik berpikir bagaimana melindungi nasib bangsa ini dari tikus-tikus berdasi.